nentuin si karyawan itu. Oke, selanjutnya ini ada common bias and error in decision making. Jadi di sini penjelasannya bias dan kesalahan juga mempengaruhi pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Jadi pada pengambilan keputusan itu juga banyak bias sampai error yang mempengaruhi kita saat mengambil keputusan. Dan di sini ada XIB 6-4 yang menjelaskan cara kita menghindari bias pada pengambilan keputusan. Yang pertama ini ada fokus pada tujuan. Jadi kita nih fokus aja sama tujuan yang mau kita ambil, nggak ke distract sama hal lain. Terus yang kedua itu kita cari informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita. Itu maksudnya apa sih? Misalkan kita punya keyakinan kalau mengenai A, kita punya keyakinan A, nah tapi kita tuh nggak langsung nerima aja gitu sama keyakinan kita. Kita juga kayak nyari informasi yang bertentangan sama keyakinan kita. Kayak misalkan kita yakin kalau A ini bagus, tapi kita nyari informasi yang bilang kalau A ini jelek. Jadi ibaratnya kayak kita memperluas opini kita lah. Nah terus yang ketiga, jangan mencoba mencari makna dari kejadian acak. Kejadian acak ini bisa jadi contohnya itu kayak kejadian yang nggak punya makna atau hubungan sama bapak kita. Contohnya mungkin kayak takhayul, kayak misalkan gini, ada perusahaan launching barang hari Jumat, tapi ternyata gagal. Nah terus minggu depan dia coba launching lagi hari Jumat dan gagal lagi. Nah di situ tuh manajer percaya kalau hari Jumat tuh hari Jumatnya sial perusahaan. Nah itu namanya dia tuh menghubungin, dia tuh apa sih namanya, cari makna dari kejadian acak. Jadi itu kan itu kan karena kebetulan aja gitu, bukan berarti hari Jumat itu bikin perusahaan itu sial. Nah itu nggak boleh. Jadi kita jangan menghubungkan sesuatu tuh sama sesuatu yang nggak ada hubungan sebab akibatnya, kayak percaya takhayul kayak gitu. Nah terus selanjutnya ada perbanyak pilihan Anda. Jadi kita perbanyak alternatif kita, jadi kita nggak cuma terpaku sama satu alternatif, tapi kita cari juga alternatif lain. Oke, bentar. Nah, tadi sudah dibahas oleh kelompok mengenai pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu dapat terjadi di dalam suatu organisasi ketika mengharuskan suatu organisasi mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan-keputusan yang diambil organisasi tidak boleh sembarangan. Kenapa saya katakan sembarangan? Karena organisasi itu mencakup kehidupan bersama dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah melihat dari nilai rasionalitas. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah bahwa dalam pengambilan keputusan sertai dengan fakta, data, informasi, nilai realitas atau peristiwa yang terjadi, sehingga perusahaan bisa menganalisis secara tepat keputusan apa yang perlu diambil oleh organisasi. Tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangannya apa? Keputusan harus diambil secara tepat atau efektif, mempertimbangkan manfaat, mempertimbangkan risiko. Lalu selanjutnya melihat dari kemampuan perusahaan. Lalu atas dasar itulah maka pengambilan keputusan dilakukan. Nah, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan? Supaya keputusan yang diambil ini mengenai nilai sasaran berdasarkan dari problem atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya, katakanlah contoh, Pak, di dalam perusahaan industri, katakanlah perusahaan otomotif, terjadi penurunan nilai penjualan. Nah, kalau terjadi penurunan nilai penjualan, berarti kita harus tahu bagaimana pengambilan keputusan secara rasionalnya. Berarti kita harus tahu apa akar masalahnya. Seperti kenapa sih penjualan industri otomotif bisa mengalami penurunan sampai 10 sampai dengan 15%, katakanlah contoh. Berarti kita harus tahu apa problemnya, permasalahannya. Lalu selanjutnya kita harus mulai cari permasalahan yang terjadi. Apakah permasalahan penurunan penjualan itu disebabkan masalah internal? Misalnya karena kinerja daripada tenaga penjual, salesnya yang tidak produktif, tidak memenuhi target, performanya menurun, dan lain sebagainya. Ataukah disebabkan faktor eksternal, misalnya kondisi perekonomian
yang sedang mengalami penurunan yang drastis yang ditandai daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi semakin menurun, industri juga mengalami stagnan, banyak pemutusan hubungan kerja, lalu pendapatan dari suatu negara mengalami penurunan dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu apa permasalahannya, disebabkan secara internal atau eksternal. Nah, setelah itu kita sudah tahu masalahnya, kembangkan atau munculkan berbagai alternatif. Nah, alternatif apa yang bisa kita ambil supaya permasalahan terhadap penurunan penjualan ini bisa diatasi. Nah, kita bisa mengembangkan berbagai solusi. Misalnya contoh solusi A, apakah menambah tenaga salesman misalnya, atau solusi B misalnya untuk meningkatkan kinerja penjualan, tingkatkan juga promosi di media sosial, atau C misalnya dengan meningkatkan kerjasama kepada berbagai vendor-vendor supaya membantu dalam hal penjualan dan pendistribusian. Yang C misalnya menambah tenaga outsourcing, tenaga kontrak, diharapkan nanti meningkatkan nilai penjualan misalnya. Ataukah dengan cara misalnya menciptakan promosi dengan fans club, nah supaya bisa mendorong penjualan. Nah, nanti kembangkan berbagai alternatif, misalnya ada alternatif A, B, C, lalu D, dan E. Nah, dari alternatif ini kita akan pilih. Kita akan pilih alternatif apa yang tepat, disesuaikan apa? Kemampuan dari perusahaan. Kalau menambah tenaga penjual, kira-kira sumber daya perusahaan mampu nggak? Seperti namanya menambah tenaga penjual, salesman lagi, pasti menambah gaji, pengeluaran perusahaan, insentif, komisi. Nah, perusahaan ada nggak tersedia? Nah, kita harus lihat. Kalau belum tersedia pendanaan yang cukup dalam hal pengeluaran perusahaan, di mana terjadi misalnya pendapatan yang tidak seimbang, maka alternatif pertama tidak bisa diambil. Nah, lalu apa lagi? Misalnya dengan cara meningkatkan media sosial. Nah, perusahaan sudah tersedia nggak penyediaan media sosial yang baik, seperti penggunaannya melalui apa, sistem keamanannya bagaimana, bentuk kontennya seperti apa, lalu media iklan yang mau disampaikan apa, apakah bentuk iklan baris, video, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak sumber daya manusia yang mengerjakannya? Nah, kalau alternatif B, alternatif C misalnya tadi, nah, lihat apakah vendor-vendornya sudah tersedia, siapa yang bekerja sama, bentuk untuk meningkatkan nilai promosinya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kalau pakai outsourcing, tersedia nggak pendanaan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilihat. Nanti dipilih alternatif apa yang terbaik. Nah, setelah itu lakukanlah evaluasi. Nah, evaluasi ini apa? Pertimbangkan dengan baik dari solusi-solusi dimunculkan, mana ya solusi yang bisa diterapkan oleh perusahaan, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan sumber daya, melihat dari implementasi atau pelaksanaannya. Apakah pelaksanaannya itu bisa dilakukan oleh perusahaan atau direalitaskan? Nah, ketika perusahaan itu mampu, maka inilah keputusan yang akan diambil dengan evaluasi, pilihannya mana yang akan digunakan. Nah, setelah itu baru kita habis itu memilih. Nah, setelah ada alternatif, pilih yang mana yang terbaik yang akan digunakan. Oh Pak, saya hanya menggunakan kerjasama dengan vendor. Silakan, asalkan itu sudah dipertimbangkan secara logis berdasarkan kajian, analisis, sebab akibat, lalu dari segi manfaat, risiko, nah tingkat penerapannya, realitasnya, dan lain sebagainya. Baru terakhir
dilaksanakan. Nah, timbul pertanyaan, seandainya kalau dalam pengambilan keputusan terkadang kan namanya organisasi ada hambatan, kendala, seperti misalnya keterbatasan informasi, keterbatasan fakta, lalu ada permasalahan yang sifatnya urgent, misalnya diburu dengan waktu untuk pengambilan keputusan cepat. Nah, diperlukan bagi perusahaan terhadap kondisi yang dialami. Nah, kalau seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Nah, saya ingin diskusi dulu nih, apa yang perlu dilakukan? Oh, kan biasa, udah ditangin sampai pembusa, nggak tahu Pak, ulang lagi Pak, nggak tahu. Nah, kalau informasi terbatas, nah, lalu waktunya sangat urgent, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang relatif lebih cepat. Nah, apa yang diperlukan? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ya, silakan. Betul, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat irasional. Nah, irasional itu apa? Tadi sudah dikatakan kelompok mengandalkan suatu bentuk pengambilan keputusan yang bersifat intuisi. Intuisi ini apa? Pengambilan keputusan yang berdasarkan dari pengalaman. Nah, pengalaman misalnya seseorang yang sudah memimpin organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama, katakan 5 sampai dengan 10 tahun atau lebih. Nah, intuisi manajer bisa berperan dalam hal nilai kepemimpinan untuk pengambilan keputusan. Walaupun dalam pengambilan keputusan intuisi berdasarkan pengalaman, nah ini tingkat risknya pasti risikonya jauh lebih besar. Karena kenapa intuisi? Tingkat risikonya jauh lebih besar dibandingkan dengan rasionalitas. Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa? Nah, kenapa nih alasannya? Intuisi jauh lebih berisiko. Oke, ada data, fakta. Ya. Oke, karena tingkat intuisi itu ada berdasarkan nilai pengalaman. Nah, pengalaman seseorang terkadang berbeda dengan fakta yang sesungguhnya. Bisa saja kejadiannya sama, tapi nilai faktanya, permasalahannya berbeda. Nah, sehingga tidak bisa mengambil keputusan intuisi dijadikan sebuah bentuk nilai standar. Terkadang memang diperlukan. Karena kenapa? Tingkat urgensi yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya irasional, seperti intuisi. Nah, oleh sebab itu, biasanya pengambilan keputusan intuisi ini lebih juga mengandalkan nilai kreativitas dan inovasi. Ada yang tahu apa itu kreativitas dan inovasi? Nah, mungkin Mubarok. Nah, apa pendapatnya? Pengambilan keputusan terkadang dalam intuisi bisa berdasarkan creativity dan innovation. Nah, apa itu creativity dan innovation dalam pengambilan keputusan? Ada yang bisa memberikan pendapat kenapa dalam pengambilan keputusan irasional bisa dengan
creativity atau kreativitas dan innovation atau inovasi. Nah, kenapa nih? Apa dasar alasannya? Ada yang mau ngasih pendapat, argumen? Karena apa? Karena dengan adanya creativity innovation bisa apa nih? Nah, bisa meningkatkan dan mengembangkan berbagai ide-ide. Nah, dengan ide-ide dikembangkan, maka seseorang bisa menganalisa jauh lebih baik. Nah, seperti contohnya dengan kreativitas dan inovasi, walaupun adanya keterbatasan terhadap data dan informasi, dia bisa mengembangkan berbagai pemikiran ide-idenya. Nah, dari ide yang dikembangkan, dia berupaya bagaimana ide tersebut dimodifikasi sesuai situasi dan kondisi agar nantinya bisa diimplementasikan dalam keputusan untuk mengambil keputusan yang terbaik yang sifatnya tadi sudah dikatakan kelompok terbatas. Terbatas dalam apa? Tadi informasi, data. Nah, oleh sebab itu pengambilan keputusan kreativiti dan inovasi pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya apa nih supaya kreativitas dan inovasi yang kita miliki baik? Nah, sehingga kita bisa mengembangkan berbagai ide, gagasan, lalu dari ide tersebut kita seleksi, kita coba untuk analisa lagi dari keterbatasan informasi, mana ide tersebut yang bisa kita implementasikan, kita buat konsepnya, modelnya, lalu kita modifikasi ide tersebut berupa tindakan nyata dalam pengambilan keputusan. Berarti, nah, ada dasarnya nih. Apa dasar kreativiti dan inovasi? Inovasi supaya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada yang bisa ngasih pendapat? Apa dasarnya? Nah, coba paling belakang. Ini rambutnya di sini yang kriwel-kriwel banyak nih. Nah, berarti kriwel dulu yang belakang. Nah, apa dasarnya? Misalnya pada ya, kalau saya jawab berarti jeruk makan jauh. Nanya jawab. Apa coba? Dasar dalam pengambilan keputusan secara kreativiti dan inovasi supaya kreativiti dan inovasi kita baik, dapat mengembangkan berbagai ide. Nah, supaya ide tersebut kita bisa buat konsep, model, kita modifikasikan menjadi sebuah tindakan dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan menghadapi apa tadi? Keterbatasan fakta, keterbatasan informasi, keterbatasan data terhadap masalah yang dihadapi. Nah, coba nih, kalau bingung, nih, taruh di belajar, makanya langsung keluar, berarti kan lancar. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan supaya pengambilan keputusan tadi yang bersifat irasional, keterbatasan terhadap fakta, informasi, data, nah, bisa dilakukan dengan mengembangkan ide, konsep, model, nah, sehingga bisa diambil tindakan dalam keputusan, misalnya dengan irasional. Ya, kalau berdasarkan pengalaman itu. Oke, bisa. Nah, pertama berdasarkan nilai pengalaman. Yang kedua apa? Berdasarkan dari keterampilan, keahlian, dan nilai pengembangan diri yang ditingkatkan. Dengan adanya kemampuan, keterampilan, keahlian, nilai kompetensi, dan penguasaan suatu bidang, maka seseorang bisa mengembangkan ide-ide yang kreatif supaya bisa merumuskan suatu model, cara, bentuk, implementasi atau tindakan untuk pengambilan keputusan yang bersifat irasional.
Nah, irasional selain pengalaman, intuisi apa lagi? Bisa berdasarkan nih emosi, suasana hati. Nah, oleh sebab itu di dalam suatu pekerjaan, atau organisasi perlu memperhatikan emotion and mood seperti yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Nah, kenapa? Mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang bersifat irasional. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan kelompok, terkadang namanya manusia dalam pengambilan keputusan bisa salah. Salah itu timbulnya bias atau error yang disebabkan jalan pintas dalam pengambilan keputusan. Jalan pintas dalam pengambilan keputusan terjadi apa? Ketika informasi yang kita terima, kita langsung mempercayainya 100%. Kita tidak kaji, analisa, kita tidak perhatikan bahwa informasi tersebut harus kita analisis dari berbagai sudut pandang atau berbagai nilai aspek. Jangan hanya satu aspek saja. Nah, kemungkinan apa? Bisa salah dalam pengambilan keputusan sehingga menyebabkan tadinya jalan pintas dalam hal pengambilan keputusan karena mengabaikan akan berbagai informasi yang perlu untuk dikaji, dianalisis, dipertimbangkan dari berbagai nilai-nilai aspek. Nah, bias tersebut antara lain apa? Bisa dibuka kelompok tolong? Ya, terima kasih. Nah, bias itu tadi random error. Namanya random error itu apa? Bias yang terjadi secara acak, di mana suatu kejadian dan peristiwa yang kita alami yang tadinya kita tidak yakin, ketika kejadian itu benar, maka kita menganggap itu adalah menganggap bahwa hal itu adalah suatu bentuk yang pasti. Nah, kita akan meningkat tingkat kepercayaan kita. Nah, seperti apa nih contohnya? Contohnya seperti apa nih? Yang mengambil bias error suatu peristiwa dan kejadian yang tadinya kita tidak yakinin, tapi suatu kejadian itu tiba-tiba benar. Nah, maka meningkatkan keyakinan diri kita bahwa kejadian itu memang benar berdasarkan dari apa yang telah saya pertimbangkan atau analisa. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, bias random error. Contoh, seseorang yang mempercayai misalnya primbon, atau misalnya yang mempercayai misalnya zodiak. Nah, dia percaya bahwa pada hari ini tanggal misalnya 28 itu bisa hari siang. Nah, dia mempercayai hal tersebut, akhirnya dia tidak keluar rumah. Nah, ketika dia nonton sebuah berita peristiwa, tiba-tiba ada kecelakaan, menguatkan nilai dirinya. Tuh kan benar apa yang saya percayai, bahwa ketika tanggal 28 saya tidak keluar rumah, betul kan terjadi peristiwa, banyak kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini memperkuat dari suatu keadaan dan peristiwa. Nah, dari apa yang dia yakini. Nah, karena kejadian itu, seperti yang tadi sudah dikatakan kelompok, bisa saja secara kebetulan memiliki hal yang sama tadi. Nah, lalu ada overconfidence. Apa ini contohnya? Overconfidence. Orangnya percaya diri, terlalu yakin. Nah, sehingga tidak perlu lagi pertimbangan-pertimbangan, menganalisa, mengkaji. Nah, yakin. Nah, masa saya sudah 15 tahun jadi manajer penjualan bisa salah mengambil keputusan? Nah, seperti apa nih contohnya overconfidence? Ada yang bisa kasih pendapat? Contoh? Nah, seperti apa nih overconfidence? Terlalu percaya diri sehingga mengabaikan berbagai hal seperti informasi, fakta, data, analisa, kajian, pertimbangan. Nah, contohnya apa nih overconfidence? Misalnya Anda bekerja sebagai HRD bagian melakukan rekrutmen.
Nah, selama 15 tahun Anda yakin orang yang berpakaian rapi, terlihat necis, rambutnya klimis, dipotong cepat, pasti orangnya rajin, giat, tekun, etos kerjanya juga baik, nah etikanya juga baik, langsung percaya. Udah, nggak perlu diwawancara cukup lama. Nah, ini aja diambil keputusan. Nah, walaupun dalam hal sesungguhnya, nah melakukan perekrutan perlu pertimbangan. Pertimbangannya apa? Kaji persepsinya, ajukan berbagai pertanyaan. Nah, lemparkan pertanyaan-pertanyaan kritis, bagaimana dia memberikan pendapatnya dan lain sebagainya. Supaya apa? Bisa menilai nih calon pelamar kita secara utuh seperti apa, sikap, tindakan, motivasinya dan lain sebagainya. Supaya jangan salah dalam hal apa? Memutuskan perekrutan tenaga kerja. Nah, kalau efek halo, saya bahas efek halo dulu. Efek halo. Nah, seperti apa nih efek halo? Bias efek halo atau halo efek. Terlalu fokus sama informasi yang didapat. Oke, terlalu fokus hanya kepada satu aspek informasi dalam penilaian. Contoh, dia menilai bahwa kecelakaan pesawat terbang di udara jauh lebih berisiko dibandingkan kecelakaan di darat dan di laut. Padahal namanya kecelakaan mau di darat laut tingkat risikonya ya sama-sama besar, bisa mengakibatkan misalnya luka-luka, bisa mengakibatkan korban bencana atau hilangnya jiwa, lalu bisa menyebabkan luka-luka, lalu bisa menyebabkan kehilangan anggota tubuh dan lain sebagainya. Nah, kalau konfirmasi bias, contohnya seperti apa nih? Konfirmasi bias. Dia cuma mau mendengar, misalkan dia yakin sama sesuatu Pak, dia Nah. mau mendengar kayak orang dia mau mendengar sesuatu yang bertentangan sama keyakinan dia. Oke, jadi konfirmasi bias dia hanya menerima suatu informasi yang dinilai informasi tersebut sama dengan prinsipnya, nilainya, dan pandangannya. Ketika ada informasi yang bertentangan dengan pendapat, dengan prinsipnya, dengan nilai aspek yang dikaji, akan ditolak. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya, dia hanya mempercayai kinerja penjualan. Turunnya penjualan atau kinerja penjualan dikarenakan sales yang bekerja itu males, tidak rajin menunjukkan kinerja. Tapi kalau ada informasi yang disampaikan lain, misalnya Pak, performa dari sales kita menurun itu bukan hanya karena kinerja Pak, tapi faktor-faktor eksternal ekonomi seperti tadi misalnya pertumbuhan, daya beli, lalu nilai pendapatan dari suatu masyarakat. Nah, kalau orang konfirmasi bias, apa tindakannya kira-kira? Dia menolak, saya nggak percaya di gituan. Kalau memang dasarnya kinerjanya buruk aja. Nah, ini dia. Nah, kalau ini contohnya seperti apa nih? Affability bias. Dia cuma misalkan dia cuma minat pas dia mengambil keputusan itu dia cuma minat yang akhir-akhir ini viral misalnya dan nggak mikir lagi. Oke, artinya seorang manajer dalam melakukan pengambilan keputusan misalnya menilai prestasi kerja, dia tidak mempertimbangkan informasi sebelumnya. Dia hanya menilai informasi pada periode ini. Gimana nih periode ini pekerja saya? Rajin nggak? Giat nggak? Tekun nggak? Sering terlambat nggak? Sedangkan tahun-tahun sebelumnya dia tidak mempertimbangkan, mengabaikan. Yang penting pada periode saat ini nih saya menilai kalau dinilai rajin, maka kinerjanya saya berikan nilai yang baik. Tapi kalau kinerjanya pada periode ini buruk, saya nilai buruk. Nah, padahal menilai kinerja diperlukan apa nih? Pertimbangan informasi sebelumnya. Nah, ini dia.
kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana nih contohnya misalnya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mudah. Nah, tadi kan di organisasi. Nah, misalnya dia mau jualan nih Pak, tapi karena dia melihat yang akhir-akhir ini itu viral kan TikTok ya Pak, jadi dia ikutin orang-orang ngelakuin promosi pakai konten TikTok, dan dia nggak mau nyari-nyari lagi apakah itu bakal efektif buat penjualan dia. oke, misalnya berdasarkan informasi yang dia ingat pada saat ini, misalnya contoh tadi, penjualan akan meningkat jika menggunakan media Facebook. Nah, padahal sekarang media sosial sudah banyak, tidak hanya Facebook saja, atau misalnya seperti TikTok. Nah, sehingga dia memilih informasi tersebut tidak relevan, dia mengabaikan informasi yang lain, dia hanya menyimpan informasi yang dia ingat saja. Nah, ini. Nah, sama seperti kalian misalnya nih. Nah, punya keinginan ngomong sama ayah, ya kok ini. Ayah kalian nggak bisa, lagi banyak pengeluaran, kamu minta motor. Ayah jahat, ayah pelit, nggak mau beli motor. Kalau seperti itu apa? Berarti dia mengabaikan informasi sebelumnya, padahal ayahnya telah berjuang untuk dirinya, seperti bekerja mati-matian demi sekolahkan anak dari SD sampai SMA sampai kuliah. Hanya karena nggak dibeli motor, dia tidak mempertimbangkan hal-hal sebelumnya. Nah, dibilang ayahnya jahat. Nah, kan seperti itu misalnya contoh. Oke, lanjut. Ayo silakan. Berarti langsung dari biasa selanjutnya. Oke, betul. Oke, lanjut ke jenis bias yang selanjutnya. Tadi kan udah kita bahas ya bias-bias yang sebelumnya. Nah, sekarang bias yang kelima itu ada escalation of commitment, atau yang artinya itu eskalasi komitmen. Jadi kalau penjelasan di sini itu eskalasi komitmen itu kecenderungan seseorang untuk tetap mempertahankan keputusan atau tindakan yang sudah terbukti keliru. Nah, jadi misalnya gini, si manajer ini dia ngambil keputusan buat ngejalanin proyek A, tapi di tengah-tengah penjalanan proyek A ini dia sadar kalau proyek A itu gak efektif dan nggak seharusnya tuh dilanjutin, karena kalau dilanjutin bisa membuat kerugian. Nah, tapi karena dia udah keluar